Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Lutfi Servis. Seperti biasa di seputar servis handphone. Salam teknisi pemula ya. Kali ini kami mendapatkan servisan. Ada Xiaomi Redmi Note 9 yang kasusnya ini mati pas telepon ataupun restart. Seperti biasa, apapun servisannya, apapun kerusakannya, selalu gue tanyakan ke user, ini penyebab dan kronologinya itu kenapa. Biar kami itu gampang menganalisa. Itu cara analisa pertama gue mengenai kerusakan handphone. Dan user bilang nggak terjadi apa-apa dan tidak ada kendala apa-apa sebelumnya, nggak terkena air, nggak terjadi apa-apa, intinya nggak install aplikasi yang tidak dikenal, nggak terkena serangan virus dan juga lainnya. Jadi ini terjadi akibat nggak ada akibatnya, dan ini terjadi akibat nggak ada akibatnya bro. Ini tiba-tiba ya, jadi ini tiba-tiba. Jadi ini ya harus kalian pahami sebagai teknis pemula, dan gua pun juga teknis pemula ya, kita sama-sama belajar aja ya. Dan ini itu bukan dari software. Kalau gue sih ya yang pemula, gue yang nggak mencari tahu terlebih dahulu, ya mungkin ini softwarenya, mungkin gue riset juga ini bakalan clear ya. Tapi setelah di riset gitu ya, untuk kalian pemula ya, gue juga sempat menjadi pemula banget ya yang baru terjun ke servis handphone. Apapun yang gue lakukan sebelum ke hardware itu malah ke software terlebih dahulu. Apalagi yang pemula menganalisanya, kok ini di telepon malah mati ya, angkat telepon mati, teleponan mati, tapi tiktokan, whatsappan, dan juga selain dari teleponan itu nggak mengalami kasus restart seperti ini. Dan perlu diingat, sebuah pengalaman itu penting. Ketika HP mengalami restart yang kayak ditekan tombol on off-nya lama, itu HP itu bakalan restart lalu hidup kembali, restart hidup kembali. Kadang restart di logo pun juga bisa. Kadang HP tersebut bisa digunakan selama 1 menit, bahkan hingga 5 menit lamanya, lalu kemudian mati sendiri dan juga hidup sendiri. Lalu kalian bisa analisa kembali dan tanyakan kepada user, apakah dengan menggunakan chargeran itu bisa. Kalaupun bisa, itu berarti sudah fix analisanya bahwa tegangan yang dihasilkan oleh baterai itu kurang ya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa kerusakan ini ada pada komponen yang ada pada bagian baterai tanam. Karena itu sangat sering terjadi banget pada kasus-kasus HP yang menggunakan baterai tanam yang ada komponen busenya. Untuk di Xiaomi itu berbeda sekali dengan HP lainnya seperti HP Vivo, HP Infinix, dan juga HP Oppo. Ini Xiaomi menggunakan lem pada bagian bawahnya, jadi kita tinggal tarik aja lemnya bagi yang masih bisa ditarik, karena kelamaan lem itu bakal membasi juga. Jadi kalau ini kan Xiaomi Redmi Note 9 masih keluaran baru ya, masih 1 tahunan yang lalu ataupun 2 tahunan yang lalu. Jadi ini masih terbilang sangat mudah sekali untuk melakukan pencopotan baterai. Setelah kita bongkar, kita melihat komponen yang berwarna hitam. Itu kalau ada di mesin, gue selalu menyebutnya itu komponen kapasitor. Ya gue pemula sebagai analisa aja sih ya, karena komponen ini kuncinya sebagai meneruskan arus tegangan. Jadi satu kaki dan kaki yang satunya lagi harus memiliki nilai yang sama. Itu artinya meneruskan tegangan, menyetabilkan arus ya. Menurut gua sih ya, gua nggak belajar terlalu jauh, tapi menurut pandangan gua aja. Makanya di sini mungkin kurang stabil dan harusnya menghasilkan nilai yang sama, jadi kita harus melakukan jumper pada komponen busi tersebut. Ataupun kalau kita bisa memberikan contoh kepada yang lain, kalau motor itu nggak ada sikringnya ya gimana, mati kan, tegangannya nggak ada kan, walaupun akinya hidup tapi sikringnya nggak ada. Ini baterainya ada tapi kurangan komponen ataupun ada yang konslet dan juga tidak memberikan arus hambatan yang sesuai ke jalur bebasnya, ini dinamakan businya bermasalah. Dan sekarang kita sudah melakukan jumper, sebuah perbaikan yang tidak melakukan pergantian pada HP ini, karena dalam kasus yang gua riset setelah gua melakukan jumper dari 2020 21 ya, dari 2021 sampai sekarang itu nggak ada problem yang usernya itu minta retur kembali ataupun balik lagi ya. Kalau misalkan udah parah banget gak bisa jumper ya, kita pun juga sudah menyiapkan untuk gantinya, tapi lebih baik ya gua jumper aja yang lebih mudah ya. Nah, ini kita siapkan kembali untuk bautnya, dan HP ini sudah nggak mau restart kembali setelah kita melakukan jumper tadi.
Dan perlu kita ketahui ya, bahwa setiap servisan itu tentunya ada garansinya, makanya kita siapkan harga yang sedikit lumayan juga, misalkan Rp100.000 atau Rp150.000 untuk perbaikan HP ini. Nah, pernah juga gue bilang kayak begini, ini baterainya yang rusak, alias komponen dalam baterainya. Kalau misalkan ganti baterai ori itu lebih mahal, kalau perbaikan itu lebih murah. Antara perbaikan atau ganti baterai baru. Terima kasih.